Kami lanjutkan kembali pemirsa, Bang Iqbal kita tahu pada Pilpres 2024 PKS adalah pemilih Anies Baswedan. Nah, jika PKS mengambil tawaran dari koalisi Prabowo untuk kursi Cawagup dan meninggalkan Anies, menurut PKS, menurut Anda lah ya, siapa yang lebih rugi, PKS atau Anies? Ya, saya kira memang masyarakat tahu bahwa Anies dan PKS untuk Jakarta adalah orang yang pertama, PKS adalah orang yang pertama kali mengusulkan Mas Anies. Termasuk pada kali ini ya, walaupun belum diputuskan. Tapi lagi-lagi kami melihat bahwa partai juga punya kepentingan. Partai ingin juga momentum ini digunakan agar kader PKS juga bisa tampil. Karena kami adalah partai kader yang tentunya juga memiliki juga SDM-SDM yang berkualitas. Jadi kalau memang itu bisa dipasangkan dengan Anies itu bagus. Tapi lagi-lagi semuanya masih dinamis dan saya kira dalam politik itu tidak ada yang satu menguntungkan, tapi saling menguntungkan itu ada saya kira. Oke, berarti Bang Iqbal PKS itu mematok syarat harus dapat kursi minimal Cawagup untuk mau mengusung Anies di Pilkada Jakarta. Ya, salah satunya itu juga, dan di samping itu juga kan memang karena PKS ini tidak bisa mengusung sendiri, tentu saja kita memerlukan dukungan dari partai lain. Saat ini PDIP, PKB sudah statement akan mendukung Mas Anies. Tapi lagi-lagi memang kami tetap berharap seandainya Mas Anies juga berhasil diputuskan, kami berharap kader PKS ini dapat digandeng sebagai wakil. Dapat digandeng sebagai wakil. Dan sebagai wakilnya itu tidak masalah apakah bersama Anies atau tidak bersama Anies? Ya, saya kira memang saat ini PKS menjadi primadona ya, saya kira secara suara di Jakarta. Karena kami memiliki pimpinan ketua DPRD kali ini, kami menggeser PDIP di tahun 2024 ini, dan kami memiliki kursi yang signifikan peningkatannya, dan tentu saja kami punya nilai jual, nilai tambah yang luar biasa. Karena ketua DPRD tentu saja juga akan menjadi sinergi para gubernur dan wakil gubernur dalam menjalankan roda pemerintahan. Jadi saya kira nilai jual PKS cukup strategis pada Jakarta, termasuk mesin PKS yang ini nggak bisa dilupakan. Semua calon-calon mengatakan bahwa mesin PKS ini menjadi salah satu nilai jual, nilai tambah yang bisa menggerakkan kemenangan. Oke, Pak Silvester, dari kubu Prabowo kan sebetulnya sudah mencuat satu pasangan, ada RK dengan Kaisang begitu ya, dan beberapa kali ada pernyataan bahwa Koalisi Indonesia Maju memprioritaskan kader-kadernya sendiri dari internal koalisi untuk bisa maju di Jakarta dan juga di Pulau Jawa. Jadi kenapa masih ada niat untuk merayu, untuk menggoda PKS untuk masuk dalam Koalisi Indonesia Maju di Pilkada Jakarta? Ya itu mungkin hanya gimmick-gimmick politik aja ya. Jadi memang saya pikir wacana-wacana ini ya bebas-bebas saja. Seperti Bang Iqbal bilang PKS tadi lagi menjadi primadona ya benar juga gitu loh. Jadi teman-teman ini ya bergenit-genit lah, intinya belum satu keseriusan ya. Hanya yang kita garis bawahi bahwa menawarkan ke PKS itu bukan berarti untuk menjegal Pak Anies ya. Saya pikir itu terlalu jauh wacana-wacana, opini-opini yang berkembang itu nggak benar itu. Tapi kalau memang untuk gimmick-gimmick, ya kan nama juga di politik ini suatu hal yang wajar. Dan memang kita akui Pak Anies Baswedan juga punya elektabilitas yang paling tinggi saat ini. Dan juga PKS saat ini juga mempunyai kursi yang paling tinggi ya di DKI. Jadi ini memang sesuatu yang intinya sesuatu yang baik, menggiurkan sebenarnya. Tapi kembali lagi fatsun kami dari Koalisi Indonesia Maju dan juga tim kampanye nasional Prabowo Gibran bahwa yang akan kita dukung nantinya adalah yang segaris, sehati, sejiwa dan juga searah dengan Presiden terpilih ya Pak Prabowo Mas Gibran. Dan itu sebenarnya masih ada kandidat-kandidat seperti tadi Pak Ridwan Kamil ataupun Mas Budi Jiwandono ataupun Mas Kaisang dan lain-lainnya. Saya pikir ini juga nggak kalah ya, walaupun elektabilitas mereka belum terlalu tinggi, tapi dalam waktu yang
pemilih untuk kompetisi nantinya, saya pikir Pak ini Silvester. kita Ya. akan tetap akan pede lah istilahnya, bahwa Oke. semuanya ini dalam politik Masih ada bisa waktu terjadi ya. gitu. Jadi Baik. yang elektabilitas nomor 1 bisa terjungkal juga gitu loh. Terakhir, saya akan ke Mas Burhan. Mas Burhan, kalau memang ini hanya kegenitan politik saja, gula-gula untuk merayu PKS, tapi kalau seandainya PKS serius menanggapinya kemudian meninggalkan Anies, Anda sebagai analis politik mungkin lebih bisa menghitung siapa yang lebih rugi, Anies atau PKS, Mas Burhan? Kalau saya melihatnya tidak gula-gula ya, ini saya justru melihat ada langkah serius dari kedua belah pihak untuk melakukan penjajakan koalisi di Pilkada DKI Jakarta, bahkan bisa saja melempar ke Jawa Barat. Jadi pertama karena PKS sendiri sejak mendukung Anies itu tidak pernah mengajukan kadernya baik sebagai cagup atau cawagup. Jangan lupa Anies bukan kader PKS, Sandiaga Uno dan Riza Patria itu juga bukan kader PKS. Ya. Nah, mungkin sekarang PKS sedang memikirkan untuk mengusung kader mereka minimal sebagai calon wakil gubernur. Dan secara politik itu hal yang wajar karena PKS menang. Nah, pertanyaannya siapa yang diuntungkan? Ya. Menurut saya dua-duanya diuntungkan, meskipun PKS punya resiko ya untuk menjelaskan kepada basis konstituennya kalau misalnya PKS tidak mendukung Anies Baswedan. Tetapi lagi-lagi PKS punya satu doktrin ya, namanya taat kepada kiadah, yang mungkin membantu buat PKS meyakinkan akar rumputnya mengikuti keputusan apapun yang akan diambil oleh Majelis Suro PKS. Meskipun lagi-lagi kalau misalnya mendukung Ridwan Kamil, itu tentu effortnya untuk meyakinkan basis masanya jauh lebih besar ketimbang kalau misalnya Anies didukung oleh PKS. Jadi dan pada titik tertentu Ridwan Kamil akan sangat diuntungkan kalau PKS mendukung. Jadi tanpa mengecilkan tokoh-tokoh lain dari internal koalisi Indonesia Maju, kalau misalnya PKS mendukung Ridwan Kamil, itu akan memberikan semacam electoral boost. Karena kita tahu ya Pak Jokowi kurang sekali ketika maju sebagai calon gubernur Jakarta, terutama di wilayah seperti Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta Pusat. Dan itu adalah basis-basis PKS. Dan kemungkinan itu akan merugikan Anies kalau misalnya PKS berlabuh ke calon yang lain. Baik, kalau begitu terima kasih atas analisa Anda, Prof. Burhanuddin, dan juga Pak Silvester serta Bang Iqbal. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time hari ini.